Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Akuntansi, yang dimana materinya itu yaitu tentang pengendalian dalam perusahaan dan pengaruh biaya pengendalian. Ada pula latar belakang dari materi ini dalam konteks manajemen modern. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu fungsi manajerial yang paling vital, bersama dengan seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian. Nah, memastikan bahwa sumber daya manusia organisasi baik secara finansial, fisik maupun manusia digunakan secara efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, seperti pengendalian untuk mewujudkan melalui dua sistem utama, seperti sistem pengendalian internal yang berkomunikasi secara seperti perlindungan aset, kendalian pelaporan, dan keputusan pengendalian manajemen. Nah, adapun SPM adalah berfokus pada motivasi manajer serta karyawan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, masuk di materi pertama, yaitu pengertian pengendalian internal. Menurut Harry pada tahun 2015, tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aset yang dimiliki perusahaan telah diamankan sebagai hak mestinya dan hanya untuk kepentingan perusahaan semata, bukan antar kepentingan secara individu, seperti perorangan, oknum, karyawan. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar semua aset perusahaan terlindungi dengan baik di tindakan penyelewangan atau pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan. Nah, bagian B, pengendalian terhadap biaya-biaya. Dalam perusahaan perlu melakukan yang namanya pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan demi mengurangi biaya yang tidak efektif kegiatannya, dan juga demi kelangsungan perusahaan. Nah, dalam kegiatannya ini demi kelangsungan sebagai besar perusahaan tidak mencantumkan dengan rinci pengeluaran yang ada di laporan laba rugi. Nah, pada akun biaya-biaya lain, sehingga perusahaan tidak dapat meminimalisir biaya yang lain sampai di rincian biaya yang lain-lain. Nah, bagian C, pengendalian biaya produksi. Nah, pengendalian biaya produksi merupakan penggunaan utama dari akuntansi dan analisis biaya produksi. Komponen biaya utama yaitu upah, bahan baku, dan overhead. Pabrik perlu dipisahkan menurut jenis biaya dan juga menurut pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pengendalian biaya produksi yaitu pengendalian terhadap proses produksi agar pelaksanaan kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengadakan tindakan perbaikan terhadap kegiatan. Produksi ini juga menyimpan dari perencanaan dengan cara membandingkan biaya produksi pada kapasitas standar. Nah, bagian D, pengertian pengendalian biaya-biaya. Dalam suatu perusahaan, pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan selama proses produksi adalah sesuatu yang sangat penting. Tentang pengendalian, menurut Lily M. Sadeli menyatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai penentu tentang sejauh mana perencanaan dan tujuan perusahaan dapat dicapai. Nah, pengendalian ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan perencanaan, bahkan dapat dikatakan sebagai dua hal yang mutlak harus ada dalam suatu perusahaan.
Nah, adapun kesimpulannya yaitu pengendalian sebagai kebutuhan esensial, yang dimana sistem pengendalian baik internal maupun SBI maupun manajemen SPM merupakan fungsi vital yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa tercapainya sasaran strategi, melindungi aset, menjamin keandalan laporan keuangan, dan memitigasi risiko operasional, serta FAUD, dilema biaya dan kategori biaya. Penerapan pengendalian selalu menimbulkan biaya pengendalian biaya, dan biaya ini juga terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, biaya langsung moneter. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga bagi yang menonton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.